Di dalam kita merayakan Hari Raya Paskah pada saat ini, kita akan baca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan dalam Alkitab terjemahan lama, yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita, dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Perayaan Hari Raya Paskah ini sebenarnya melalui pembebasan bangsa Israel dari negeri Mesir. Ada 10 bala yang terjadi di negeri Mesir, barulah Firaun mengizinkan umat Israel keluar dan menuju ke Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan sebelum mereka keluar, sekali lagi, ada pembebasan, di mana kita perhatikan satu hal yang luar biasa yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Anak sulung dari orang Mesir semua mati. Bahkan anak sulung dari semua binatang mati. Luar biasa, satu negeri, satu negara di mana semua anak sulung yang ada di dalamnya, termasuk anak sulung dari Firaun yang akan menggantikan tahta kebesarannya, mati. Tetapi kepada orang Ibrani yang ada di Gosen, di mana tempat pemukiman umat Israel, tidak mengalami akan hal yang demikian. Tetapi ada yang dilakukan oleh umat Israel sesuai dengan perintah Tuhan, di mana papan jenang, ambang pintu dari setiap umat Israel diberikan darah, dioleskan darah, sehingga malakul maut melewati akan orang-orang Israel. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Paskah dalam bahasa Ibrani yaitu melewati atau dilewati, sehingga tidak ada anak sulung dari umat Israel yang meninggal. Dan ini perayaan harus dilakukan oleh umat Israel sekali lagi sampai mereka tiba di Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Sekali lagi itu kita dapat baca dalam Keluaran 12 ayat 23 sampai 28, bahkan sampai pada ayat 43 sampai 51. Dan untuk perjanjian baru, di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup, bahwa Tuhan Yesus disebut anak domba Paskah. Kita baca dalam 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Buangkan ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi segumpal yang baharu, sebab kamu memang tiada bercampur ragi, karena sudah tersembelih Paskah kita, yaitu Kristus. Sudah tersembelih Paskah kita atau Paskah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan diungkapkan juga di dalam kitab Wahyu. Dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Kembali
Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah. Wahyu 5 ayatnya yang ke-6. Maka aku tampak di tengah-tengah aras, Diperlihatkan kepada Rasul Yahya di tengah aras. di antara keempat zat yang hidup, Di antara keempat zat yang hidup yang berbicara tentang Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. dan di tengah segala ketua-ketua itu, Di tengah segala ke-24 ketua-ketua yang berbicara tentang 12 rasul gereja hujan awal dan 12 rasul gereja hujan akhir. terdirilah seekor anak domba seperti sudah tersembelih rupanya, Seperti seekor anak domba yang telah tersembelih. yang bertanduk 7 dan bermata 7, yaitu ketujuh roh Allah yang sudah disuruhkan ke seluruh bumi ini. Jadi kita perhatikan. Lanjut ke ayatnya yang ke-12. Berlayaklah anak domba Allah yang tersembelih. Karena dia telah tersembelih dalam arti kata dia telah mengalami penderitaan yang sempurna. Sehingga dia berlayak menerima pujian yang sempurna, tidak secara kebetulan. Di situ ada 7. 7 adalah angka sempurna. Kristus telah menderita dengan sempurna. Sebab itu dia berlayak untuk menerima pujian yang sempurna. Ayat 12. Yang mengatakan dengan suara besar, berlayak anak domba yang tersembelih, Berlayaklah anak domba yang tersembelih, yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalami kematian. itu menerima kuasa Kuasa, dan kekayaan 2 kekayaan, dan hikmat 3 hikmat, dan kekuatan 4 kekuatan, dan hormat 5 hormat, dan kemuliaan kemuliaan 6, dan puji. 7 puji. Menerima kemuliaan yang sempurna, pujian yang sempurna, layak diterima oleh anak domba Allah yang telah tersembelih. Kita bersyukur karena dengan hal ini kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Umat Israel memang mereka adalah umat pilihan Allah. Sehingga apabila mereka melakukan kesalahan, ada korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan korban itu adalah binatang. Tetapi bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara di luar Israel, karena dalam Amos 3 ayat 2, dari antara segala bangsa yang ada di dalam dunia ini, hanya kamu yang aku kenal. Tadinya hanya umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Amos 3 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, daripada segala bangsa yang di atas bumi, Dari segala bangsa yang ada di atas bumi, hanya kamu yang sudah kukenal. hanya umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Di luar Israel itu adalah orang kafir. Sebab itu selalu saya katakan, tidak usah kita tersinggung kalau kita disebut kafir. Memang kita orang kafir, tetapi kita bersyukur karena kematian Kristus. Berlaku apa yang dikatakan oleh Yahya 1 ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah. Domba Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, termasuk dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dosa isi dunia termasuk dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jadi kita perhatikan, dia telah mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Karena Allah tidak menginginkan seorang pun akan binasa.
Kata Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, menjawab pertanyaan orang-orang yang berkata bahwa dari dulu dikatakan bahwa Tuhan sudah mau datang, tapi mana kenyataannya? Sehingga Petrus menjawab, karena panjang sabar akan Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Dia tidak mau seorang pun akan binasa. Coba kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 9. Maka Tuhan tiada berlambatan di dalam hal perjanjian itu. Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjiannya itu. Sebagaimana ada beberapa orang yang membilangkan hal itu lambat. Sebagaimana ada orang yang membilangkan hal itu lambat. Dari dulu dikatakan Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Mana? Melainkan panjang sabar akan kamu. Ternyata panjang sabar akan Tuhan, akan kita. Tiada ia gemar akan seorang pun binasa. Tuhan tidak gemar seorang pun akan binasa. Melainkan sehingga sekaliannya sampai kepada Tetapi Tuhan mau supaya semua datang kepada tobat. Jadi ada panjang sabar Tuhan. Kita ingat apa yang berlaku pada zaman Nuh. Karena perbuatan manusia yang sudah melampaui batas, sehingga Tuhan mau binasakan dengan air bah. Sehingga Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan kesempatan yang ada, Nuh bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Kurun waktu 120 tahun. Saudara, merupakan panjang sabar Tuhan. Supaya orang-orang pada waktu itu mendengar apa yang dikatakan oleh Nuh. Ternyata mereka juga tidak mendengar. Karena memang sesuatu yang luar biasa. Dulu belum ada hujan. Tanah masih menumbuhkan embun. Mana orang bikin bahtera di atas bukit? Biasanya di tepi danau atau di tepi pantai. Tapi ada maksud Tuhan sekali lagi. Dan Nuh itu menyampaikan, sampai orang yang membantu membuat bahtera itu pun tidak masuk. Yang masuk di bahtera itu hanya ada 8 orang. Nuh dan istrinya. Ketiga anaknya Sem, Ham, Yafet, dan ketiga menantunya. Hanya 8 orang yang diselamatkan pada waktu itu. Demikian juga di akhir zaman ini. 8 adalah angka kebangkitan. Orang-orang yang dibangkitkan rohaninya, yang tidak mengalami ketiduran atau kematian rohani. Orang-orang yang dibangkitkan rohani itulah yang diselamatkan. Sebab itu kita perhatikan bagaimana Tuhan menegur lewat Rasul Paulus akan keberadaan jemaat yang ada di Efesus, yang tertidur, bahkan yang mati rohani. Dalam Efesus 2 ayat 18 sampai 20, mereka telah menerima pengajaran rasul dan nabi. Dalam arti kata, jemaat yang ada di Efesus telah menerima pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Tapi seiring waktu yang berjalan, dengan pengaruh kemanisan dunia yang membuat mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Akibat kasih yang mula-mula hilang, maka mereka tertidur, bahkan mati rohani. Jadi kita lihat nasihat Tuhan juga begitu luar biasa kepada jemaat Efesus. Selain dinasihatkan oleh Paulus, mereka juga dinasihatkan oleh Rasul Yahya. Kita perhatikan yang mengakibatkan mereka tertidur dan mati rohani. Wahyu 2 ayat 4. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu. Tuhan ada satu hal ke atas jemaat yang ada di Efesus, yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tadinya rajin berdoa, rajin beribadah. Tapi karena ada halangan sedikit, kalau kasih mula-mula sudah hilang, banyak alasan. Hujanlah, jangankan hujan, gerimis mulai
membuat alasan Tuhan saja yang tahu. Hati saya di gereja, tapi tidak ada tindakan. Nah, ini alamat mulai hilang kasih yang mula-mula, yang akan membawa kepada Efesus 5 ayat yang ke-14. Bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati supaya Kristus bercahaya atasmu. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya kata firman, bangunlah hai engkau yang tidur. Bangunlah hai engkau yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atasmu. Maka Kristus akan bercahaya atasmu. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita tertidur. Jangan sampai kita mati rohani. Yang artinya kita tidak menerima bahtera keselamatan itu. Kita tidak masuk kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan juga memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-25. Ada 10 anak darah. Anak darah artinya sudah akil balik, sudah dewasa rohani. Tapi ada 5 yang bijak, yang tetap ada pelita dan ada minyak. Tapi ada yang bodoh, ada pelita, tetapi tidak ada minyak, kehabisan minyak. Saudara, pelita itu akan menyala kalau ada minyak. Pelita berbicara tentang firman, minyak berbicara tentang Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan kehidupan kita. Yang belum juga, mari kita berdoa supaya kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu merupakan syarat utama kita untuk menikah secara rohani dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, luar biasa pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau umat Israel korban karena dosa mereka adalah binatang. Tetapi bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara, korban kita bukan darah binatang, tetapi darah anak domba Allah. Itulah yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-11 mulai. Tetapi tak kala Kristus tiba menjadi imam besar, yang pohon segala kebajikan yang akan datang kelak, maka dengan menerusi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukannya diperbuat dengan tangan, artinya yang bukannya daripada alat ini, dan bukannya dengan membawa darah kambing jantan. Bukan dengan membawa darah kambing jantan. Dan anak lembu. Dan anak lembu. Melainkan darahnya sendiri. Melainkan darahnya sendiri, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Masuklah ia sekali bagi sekalian ke dalam tempat kudus. Masuklah ia sekali bagi sekalian ke dalam tempat kudus. Serta mengerjakan suatu penebusan yang kekal. Mengerjakan penebusan yang kekal. Bagaimana kita telah ditebus oleh darah yang mulia yang kita peringati pada hari ini, yaitu darah anak domba Allah. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Biarlah kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Apakah yang dapat kupersembahkan untuk membalas segala kebajikannya akan Daud? Tadinya kita sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Tidak bertuhan, tidak berpengharapan. Berarti tidak ada keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Tadi kita berseteru dengan umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Ada dinding penyekat, ada dinding pemisah antara pilihan Allah yaitu umat Israel, dan di luar umat Israel yang disebut sebagai kafir. Tetapi Tuhan telah merobohkan dinding pemisah itu.
kita baca Efesus 2 ayat 14. Tapi untuk jelas kita mulai ayat 11. 11. Sebab itu ingatlah bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir, kita memang orang kafir, dan dikata tiada bersunat oleh orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Tak kala itu kamu jauh daripada Kristus. Tak kala itu kita sama dengan jemaat Efesus, jauh daripada Kristus. Asing daripada hak orang Israel. Asing daripada hak orang Israel. Dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu. Orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu. Dengan tiada berpengharapan. Tidak punya pengharapan. Dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini. Tidak bertuhan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu berjauhan. Dulu kita jauh. Sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. Sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena ia sendiri menjadi perdamaian kita. Yesus menjadi perdamaian kita. Yang menjadikan dua pihak itu satu. Menjadikan dua pihak Israel dan kafir itu menjadi satu. Dan merobohkan dinding penyekat yang di tengah. Merobohkan dinding penyekat yang di tengah. Yaitu perseteruan itu dengan menyerahkan tubuhnya. Dengan menyerahkan tubuhnya, dengan kematiannya. Sehingga dalam ayat yang ke-17 Efesus 2, di mana Paulus katakan bagaimana Kristus datang memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh, kepada orang yang di luar Israel disebut sebagai orang yang jauh, dan kepada mereka yang dekat yaitu umat Israel. Kristus datang memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Sehingga kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh Kristus, kita akan memperoleh kedamaian. Karena dia memberitakan berita damai. Coba kita baca Efesus 2 ayat yang ke-17. Maka datanglah ia memberitakan kabar kesukaan. Datanglah ia, huruf besar, datanglah Kristus memberitakan kabar kesukaan. Dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh. Dari hal perdamaian kepada kamu, kepada bapak, ibu saya dan saudara yang jauh. Dan perdamaian kepada orang yang dekat. Dan perdamaian kepada orang yang dekat, yaitu umat Israel. Dia datang memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Berarti berita firman Tuhan, karena Kristus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan apabila kita dengar apa yang dikatakan oleh Kristus, yaitu firman Allah, kita akan memperoleh kedamaian di dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh sentosa, salinan baru. Kita akan memperoleh ketenangan jiwa, karena Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 29, tanggunglah kuk aku, salinan baru, pikulah kuk aku, dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena aku lembut dan rendah hati. Maka kamu akan memperoleh sentosa bagi jiwamu. Salinan lain, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan memperoleh ketenangan jiwa. Rahasia untuk mendapatkan ketenangan jiwa bukan apa yang ada di dalam dunia. Karena orang kaya seperti yang tinggal di Jakarta, dia buat villa di bukit, di puncak, dengan tujuan apabila hari libur, berlibur untuk mencari ketenangan. Tapi tanpa Tuhan, ketenangan itu tidak akan diperolehnya. Tapi sekali lagi, rahasia untuk kita memperoleh ketenangan jiwa, rahasia kita untuk memperoleh sentosa, kita belajar kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan bukan kita harus naik ke sorga karena Tuhan sudah di sorga. Tapi belajar kepada Tuhan, belajar melalui firman Tuhan. Karena Tuhan dikatakan lemah lembut dan rendah hati.
Sehingga kita perhatikan salah satu sikap dari rendah hati, menganggap orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya dilakukan atau melakukan sesuatu jangan dengan berlawan-lawanan atau dengan sombong. Karena inilah yang mengakibatkan perceraian. Tapi lakukanlah dengan kerendahan hati. Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Atau dengan sombong. Atau dengan kesombongan. Melainkan dengan rendah hati. Melainkan dengan rendah hati. Masing-masing menyangkakan orang lain ada lebih daripada dirinya sendiri. Jadi salah satu sikap dari rendah hati, menganggap orang lain ada lebih. Kalau kita menganggap kita lebih dari orang lain, berarti tidak ada kerendahan di dalam kehidupan kita. Akibatnya kesombongan. Kesombongan membawa kepada kejatuhan. Malaikat Kerub Lucifer yang diurapi, dia jatuh karena kesombongannya. Karena ingin setara dengan Allah, akhirnya dia dicampakkan ke bumi. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan, kawan kerja Allah. Kita semua disebut kawan kerja Allah. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Kata Paulus, 1 Korintus 3:9. Karena kami orang bekerja bersama-sama dengan Allah. Kami orang bekerja bersama-sama dengan Allah. Maka kamu huma Allah. Kamu huma Allah Dan bangunan dan Allah. bangunan Allah. Tapi apabila kesombongan berlaku di dalam kehidupan kita, kita bukan lagi kawan, tapi menjadi lawan Allah. Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Tetapi ia mengaruniakan anugerah yang lebih banyak. Tuhan menganugerahkan anugerah yang lebih banyak. Maka itulah sebabnya kata Nas Alkitab. Kata Nats Alkitab, Allah melawan orang sombong. Allah melawan, bukan jadi kawan. Allah melawan orang sombong. Tetapi ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Tetapi ia menganugerahkan anugerah kepada orang yang rendah hati. Sehingga berani Tuhan Yesus sekali lagi berkata dalam Yohanes 11 ayat 29 yang saya sudah sentil tadi. Belajarlah kepadaku karena aku lembut dan rendah hati. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan lemah lembut, Tuhan rendah hati. Dan biarlah itu juga menjadi milik dan bagian kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi kawan kerja Allah. Karena menyadari, saudara, kehidupan kita tidak ada yang dapat kita megahkan. Saudara, seperti nubuatan Nabi Yeremia. Yeremia pasal 9 ayat 23. Orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya. Orang kuat jangan bermegah sebab kekuatannya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Melihat kalimat dalam ayat ini sekali lagi, tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana ada, kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kita hargai kemurahan Tuhan. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, atau engkau hinakankah kemurahan Tuhan? Kita boleh datang kepada tobat, kita boleh datang pada panggilan Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Atau engkau hinakankah kemurahannya yang limpah? Atau engkau hinakankah kemurahannya yang limpah? Berarti kita harus hargai akan kemurahan Tuhan. Bagaimana cara kita menghargai kemurahan Tuhan? Lanjut ayat itu. Dan sabar dan panjang hatinya, dengan tiada mengetahui bahwa kemurahan Allah itu
menarik engkau kepada hal bertobat. Kemurahan Allah yang menarik kita kepada tobat. Sekali lagi, bagaimana kita menghargai akan kemurahan Tuhan dengan panjang sabarnya yang telah memanggil kita datang kepada tobat, yaitu kesetiaan. Apabila kita setia, mulai dari perkara yang kecil, sampai Tuhan percayakan kita pada perkara-perkara yang besar. Orang yang setia pada perkara yang kecil akan dipercayakan atau akan setia pada perkara yang besar. Sehingga orang yang setia atau bertekun sampai ke akhir, Matius 24 ayat 13, dialah yang akan diselamatkan. Untuk mencapai keselamatan itu, kita harus setia. Untuk mencapai janji Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 25, inilah perjanjian yang Ia janjikan kepada kita, yaitu kita harus bertekun. Dan ketekunan ini, istilah orang harga mati, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kita harus tekun, tekun yang wajib. Karena kalau kita tidak tekun berarti keselamatan terbuang sia-sia. Paulus dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Ibrani 10 ayat 36. Karena tekun yang wajib bagimu. Tekun yang wajib itu harus, tidak boleh tidak. Tekun yang wajib, yang dikatakan tekun yang wajib tekun. Terus. Supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah. Supaya setelah kita melakukan kehendak Allah, kamu boleh memegang perjanjian itu. Kita memegang artinya kita menerima. Sekarang perjanjian itu sudah ada tapi kita belum pegang. Tuhan mau lihat apakah kita tekun sampai ke akhir. Kalau kita tidak bertekun sampai ke akhir, kita tidak jadi pegang akan janji Tuhan. Untuk memegang, untuk menerima perjanjian Tuhan itu, sekali lagi kita harus bertekun. Sekali lagi kita bersyukur yang telah diserahkan karena dosa kita. Yesus diserahkan, Dia mengalami penderitaan bahkan sampai harus mati karena dosa kita, karena menebus dosa Bapak Ibu saya dan saudara. Dan ini merupakan bukti kasih Allah terhadap seisi dunia ini, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena bagaimanapun manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang termulia. Sehingga sekali lagi apa yang diungkapkan oleh Petrus yang kita sudah baca tadi, Tuhan tidak kehendaki seorang pun akan binasa. Tapi yang Tuhan inginkan supaya semua sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Nah, kalau itu sudah berlaku di dalam kehidupan kita, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 4, kita syukuri kalau Tuhan boleh bawa kita sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Kita baca dulu 2 Timotius 2 ayat 4. Yang berkehendakkan sekalian manusia beroleh selamat. Tuhan menghendaki semua manusia beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Dan untuk mencapai keselamatan itu harus sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena pada suratannya yang kedua, pada pasal 3 ayatnya yang ke-7, 2 Timotius 3 ayat 7, ada banyak orang belajar, tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Kenapa? Kita baca dulu 2. Yang senantiasa belajar, tetapi tiada pernah sampai kepada pengenalan akan yang benar. Kenapa belajar tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar? Ada penyebabnya tentunya. Orang yang belajar tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar, yaitu Roma 10 ayat 1 sampai ayat 3.
kalau kita tidak tunduk pada kebenaran Allah. Hanya mau tunduk kepada kebenaran manusia, tidak akan sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Sebab itu kita syukuri kalau kita sudah dibawa kepada pengenalan akan hal yang benar. Karena untuk mengerti rahasia kerajaan sorga bukan dengan akal dan kemampuan seseorang, tetapi hanya dikaruniakan oleh Tuhan. Sebab itu tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan kita. Matius 13 ayat 11, kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Dan inilah kemegahan tersendiri di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Yeremia 9 ayat yang ke-24. Baiklah orang yang bermegah. Baiklah ia bermegah karena diketahui dan dikenalnya akan aku. Kita bermegah karena kita tahu dan kita kenal akan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Itulah kemegahan tersendiri di dalam kehidupan kita. Dan ini sekali lagi bukan karena kepandaian kita sehingga kita mengerti, tetapi Tuhan yang mengaruniakan kita. Untuk itu segala sesuatu kita kembalikan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita harus mempertahankan panggilan Tuhan. Bagian yang kedua, yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan. Dia mati karena kesalahan kita. Yesus mati karena dosa kita. Tapi dia bangkit. Dia bangkit artinya dia membenarkan kita. Karena Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak. Tapi dengan kebangkitan Kristus, tadinya yang kita tidak benar, saudara, dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kita lihat rencana Allah di dalam kehidupan kita dalam Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Karena orang yang dikenalnya terdahulu, ia itu juga ditetapkannya terdahulu, akan menjadi serupa dengan teladan anaknya, supaya ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa banyak saudara. Dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, orang-orang yang ditetapkannya termasuk bapak ibu saya dan saudara telah ditetapkan oleh Tuhan. Mereka itulah juga dipanggilnya. Mereka itu yang dipanggil Tuhan tetapkan, Tuhan panggil. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu, mereka itulah juga dibenarkannya. Dibenarkan. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu, mereka itulah juga dipermuliakannya. Akhirnya kita dipermuliakan. Jadi kita perhatikan, ditetapkan, dipanggil, dibenarkan, dan dipermuliakan. Tapi tidak mudah untuk dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus, kita harus kembali ke ayat 17. Bagaimana kita untuk dipermuliakan kalau kita tidak mampu untuk menderita bersama dengan Kristus? Kita tidak akan dipermuliakan karena hanya orang. Coba untuk jelas, Roma 8 ayat yang ke-17. Tetapi jikalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah, dan sewaris dengan Kristus. Jikalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, supaya sama juga kita dipermuliakan. Sebab itu dalam ayat yang ke-35 bagaimana Paulus mengungkapkan ada 7 penderitaan di sana. Artinya penderitaan yang sempurna tidak akan menceraikan kita dari kasih Kristus. Ayat 35 Roma 8. Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Siapakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah? Satu kesukaran. Atau sengsarakah? 2 sengsara.
Atau aniayakah? 3 aniaya, Atau kelaparankah? 4 kelaparan, Atau keadaan bertelanjangkah? 5 keadaan bertelanjang, Atau mara bahayakah? 6 mara bahaya, Atau pedangkah? atau pedang. 7 angka sempurna. Kata Paulus, penderitaan yang sempurna tidak dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus. Sebaliknya, Kristus yang telah menderita sempurna, tadi kita sudah baca dalam Wahyu 5 ayat 12, dia menerima kemuliaan yang sempurna. Begitu juga dengan kita, akhirnya Tuhan permuliakan kita. Kalau kita dipermalukan sekarang, tidak perlu kita kecewa, karena memang demikian. Kristus juga telah menerima akan hal itu. Bagaimana dia dipermalukan, bagaimana orang-orang mengejek dia. Orang lain engkau selamatkan, selamatkanlah dirimu sendiri. Pada waktu dia ada di kayu salib, tapi semua itu dia rela terima penderitaan yang sempurna karena mau menebus dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara. Akhirnya dia dibangkitkan karena membenarkan kita. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan saat ini. Kita akan masuk dalam acara perjamuan suci.